Alhamdulillah langkung tipayun urang sangakeun puji sareng syukur urang sadayana hadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana anjeunna parantos masihan mangrupi-rupi kanikmatan ka urang sadayana diantawisna nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat kesehatan. Alhamdulillah pangersana kanikmatan oge kesehatan anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala urang tiasa sumping tiasa kempel ngariung dina ieu tempat nyaeta dina acara tabligh akbar. Oge tanpa wabil khusus anu kusim kuring sadayana ikhwatu iman anu sami-sami hadir dina ieu tempat anu kusim kuring dipihormat oge ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana parantos nyempetkeun waktosna kangge hadir kana ieu acara tabligh akbar. Mudah-mudahan kusumpingna urang janten amal anu saya janten amal anu soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Sateuacan urang dilajeng kana tabligh akbar aya pengenalan produk anu tiasa ku urang diangge dina kahirupan sadidinten. Contohna dina kebutuhan-kebutuhan sapertos sabun, sapentos obat-obat herbal anu tiasa digentos kurang nyata selain ngangge obat kimia. Kukituna atuh supados langkung jelas, supados langkung ece semangga ka Pak Entang Setiawan waktu sinareng tempat di haturana. Kami ingin berbagi pengalaman bagaimana cara menjaga kesehatan tadi dengan produk-produk yang sehat, yang alami, yang halal dan insya Allah berkualitas. Alhamdulillah punya pengalaman empiris dari 2011 sampai sekarang 2024 tidak pernah berobat ke dokter, ke perawat, ke ahli farmasi, ke bidan, tidak pernah lagi berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik, beli obat apotek dan obat warung selama 13 tahun. Bukan hanya saya, alhamdulillah istri juga, anak saya 5, orang tua, ayah saya sudah 100 tahun lebih. Ibu, ya, pengalaman ini ya ingin kami bagikan dengan ikhwan dan akhwat jamaah masjid ini. Nah, sebelumnya kenapa kita harus menjaga kesehatan? Karena kesehatan adalah harta paling mahal mahkota di atas kepala orang yang sakit. Betul, kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya kurang berarti. Nikmat terbesar kedua sesudah iman bukan harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, tapi kesehatan. Ada pepatah mengatakan kalau kehilangan uang kehilangan sedikit, tapi kalau kehilangan kesehatan kehilangan banyak. Dan sehat itu adalah nikmat ikhtiariyah, nikmat yang harus diikhtiarkan. Sama seperti amwal, harta, nikmat yang harus diikhtiarkan. Bukan nikmat fitriyah, bukan nikmat alamiah. Fitriyah misalkan Allah ngasih mata, gak usah diminta. Allah ngasih hidung gitu kan. Ya, terus alamiah Allah menghamparkan bumi, membentangkan langit, menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tapi sehat ini adalah nikmat yang harus diikhtiarkan. Nah, bagaimana cara mengikhtiarkan kesehatan dalam Islam? Yaitu preventif, menjaga. Seperti Rasulullah, sehingga dalam sejarah Rasulullah sakitnya cuma 2 kali seumur hidup. Jadi bisa diikhtiarkan. Nah, kenapa harus diikhtiarkan? Ya, karena organ tubuh kita nggak ada suku cadangnya. Beda dengan mobil, dengan motor. Kalau rusak bisa diservis, bisa di-tune up, bisa ganti oli. Rusak onderdilnya bisa diganti. Tapi tubuh kita nggak ada suku cadangnya. Saya belum melihat sampai hari ini ada toko jantung, toko paru-paru, nggak ada. Toko ginjal, toko usus. Walaupun dalam sebuah artikel jantung itu harganya murah cuma 19 miliar lebih. Tapi kalau sudah rusak kemana kita belinya? Paru-paru itu 17 miliar lebih. Usus itu 16 miliar lebih. Ginjal 6 miliar lebih. Ya. Makanya ya kenapa ada penculikan ya dijual organ tubuh manusia? Karena ternyata
mahal ya organ tubuh manusia itu. Nah inilah kenapa kita harus menjaga kesehatan, karena kita ya butuh sehat. Nah yang paling penting lagi kenapa kesehatan harus dijaga, semua ayat Al-Quran seperti tadi mukadimah Akang ya yang membuka acara ya, ada kata-kata jihad. Semua ayat tentang jihad, bekal secara fisiknya cuma dua, amwal dan angkus. Amwal berarti hartanya harus banyak, harus cukup. Angkus berarti tubuhnya, jiwanya harus sehat, harus kuat. Jadi bekal berjuang di muka bumi ini secara fisik ya, itu cuma dua secara fisik. Silahkan buka semua ayat tentang jihad, pasti amwal dan angkus. Nah inilah urgennya kenapa kesehatan harus dijaga. Ternyata bukan hanya harta paling mahal, kesehatan itu bukan mahkota di atas kepala orang yang sakit, tapi ternyata yang paling urgen, ternyata sehat itu bekal berjuang, bekal berjihad. Dan jihad itu bukan perang saja. Fatimah Az-Zahra minta pembantu kepada Rasulullah, nggak dikasih oleh Rasul. Seorang wanita ada yang protes, ya Rasulullah enak ya laki-laki bisa jihad denganmu, bisa sholat Jumat denganmu, sementara wanita enggak. Sampaikan kepada para wanita, jihadnya perempuan itu di rumah. Apalagi yang jadi ibu guru ya, jadi ustazah, ini tambahan ininya apa, jihadnya. Jadi ibu-ibu mencuci, memasak, berbakti kepada suami, melayani suami, mendidik anak bersama suami, membesarkan anak bersama suami, itu jihadnya perempuan. Seorang ayah memenuhi sandang, pangan, papan keluarga, memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, itu juga berjuang berjihad. Anak-anak kita menuntut ilmu di pesantren, berjuang berjihad. Nah itu ya sudah bukan lagi teorinya para nabi, bukan teori lagi para ulama gitu kan. Ya tapi disebutkan dalam Al-Quran bekal berjuang berjihad secara fisik wujudnya adalah amwal dan angkus. Berarti hartanya harus cukup, harus banyak, angkus tubuhnya harus sehat. Ini yang primer aja saya tanya, ibu-ibu kalau yang dipasak di rumah pakai duit, pakai beras dan tahu, yang dipasak beras dan tahu atau batu dan pasir? Beras dan tahu dibeli gratis. Pakai duit, pakai daun. Tuh, ibu lagi jihad memasaknya pakai duit, pakai amwal, pakai harta. Ibu mencuci pakai duit, amwal, harta. Memasak, ngistrika pakai duit, Bu? Pakai. Ibu kersate ku caroge dikekepan, diciuman, tadi dikasih makan, tadi dikasih pakaian, tadi dikasih tempat tinggal. Oh, ara lima. Iya, karena emang ya komo pami bade umroh, bade haji mah Bu, komo jihad seperti di Palestina. Oh, fisik nage kedah kiat. Bisa gitu jihad stroke ke lumpuh. Ya, nah inilah urgen ya, urgensinya apa? Ya, pentingnya menjaga kesehatan. Jadi ya ini jangan menyepelekan kita tentang kesehatan. Contoh juga, mohon maaf di Cianjur, kami dari Cianjur, ya. Ada seorang ayah, mohon maaf, ininya busuk segini. Ke sini harus diamputasi karena diabetes. Ya, dia itu kerjanya cuma duduk, nggak bisa berjuang mencari nafkah. Yang cari nafkahnya siapa? Istrinya jualan gorengan. Nah itulah kenapa kita harus menjaga kesehatan. Seorang suami tidak bisa berjuang mencari nafkah karena sakit. Atau di Cihanjuang ayah-ayah muda di bawah saya umurnya sudah tumor. Saya sampaikan jangan dioperasi lah, nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi memilih operasi, sudah dioperasi tambah ganas si kankernya. Sudah tambah ganas harus di kemoterapi sampai 30 kali. Saya juga bilang jangan di kemoterapi, insya Allah ada caranya. Ya, tapi memilihnya kemoterapi. Tapi sudah kemoterapi botak, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong, bau dari tubuhnya. Dan yang jadi masalah sekarang dia bukan lagi menjadi tulang punggung keluarga, tapi dipecat oleh perusahaan tempat kerjanya. Kenapa? Karena tidak menjaga kesehatan. Akhirnya apa? Istrinya sekarang yang cari nafkah. Nah inilah Ikhwan dan Akhwat, kenapa kita harus menjaga kesehatan. Nah dalam waktu yang singkat, apa sih yang penyebab sakit? Yang pertama, sebab sakit itu pikiran tidak seimbang. Jadi kalau Ikhwan dan Akhwat sering stres, sering galau, sering risau, sering cemas, sering khawatir, sering takut, nah nanti tubuh kita akan sakit. Ya,
Kalau kita sering stres, nanti akan keluar hormon kortisol berlebihan. Kalau sudah hormon kortisol keluar berlebihan, tubuh kita pH-nya di bawah 7, yaitu asam. Virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, patogen hidup di tempat asam. Jaringan kanker kekurangan oksigen dan ya tubuhnya bersifat asam. pH-nya di bawah 7. Puncak penyakit tubuh bersifat asam. Makanya nanti ada ketidakseimbangan asam basa. Contoh yang sakit mah parah, asam lambungnya tinggi, urin tinggi, asam uratnya tinggi. Jadi ini yang menyebabkan tubuh kita nanti sakit. Nomor satunya dari tidak seimbang pikiran, yang akan menyebabkan tubuh kita bersifat asam. Jadi faktor utama penyebab sakit itu pikiran, bukan hanya makanan. Yang keduanya nanti dari makanan. Nah ini ya, kalau Iwan dan Ahwat ingin sehat, masukkan ke dalam tubuh kita oksigen O2. Nah, masukkan oksigen O2 ke dalam tubuh kita, udara. Jadi di ilmu PAAL, ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ tubuh kita, kalau kita tidak makan udara, tidak menghirup udara, tidak bernapas, itu hanya bisa bertahan hidup 5 menit. Kalau 5 menit tidak makan udara, tutup hidung dan mulut, jangan napas, hancur sel otak. Kalau kita tidak makan udara, tidak napas, 8 menit hancur sel jantung. Kalau kita tidak makan udara, tidak napas, 10 menit meninggal. Makanya 17 Desember 2023, ya hari Minggu di Masjid Al-Jabar ada seorang anak meninggal, tenggelam, tidak tertolong. Itu namanya tidak makan udara, nggak ada udara yang dihirup. Makanya nggak ada yang kuat ya tanpa udara sampai 10 menit. Bahkan yang 3 menit juga ada yang nggak kuat. Makanya nggak ada dari saum bernapas. Allah tidak menyuruh puasa dari napas, tahan napas 14 jam. Mati. Itulah pentingnya udara. Tapi ada orang yang menghirup udara, pentingnya udara. Masih bisa menghirup udara, Bu, Pak Iwan Ahwat. Tapi stroke, lumpuh. Karena udara yang ke utara, yang ke otak, terhalang oleh kolesterol. 86% kata Dr. Sutarto, ahli stroke, di RSM Jakarta, stroke itu 86% dari kolesterol. 75% dari darah tinggi, darah kental, pecah pembuluh darah, lumpuh. Kenapa? Karena semua aktivitas kita pengendalinya adalah otak. Otak ini butuh udara yang kita hirup. Iwan dan Ahmad berjalan dari rumah ke sini bawa kendaraan, ya bulak belok, kendaraannya itu saraf motoriknya berfungsi. Yang stroke nggak akan. Nanti makan ini rasanya manis, makan ini asam, ada yang pahit, ada yang lada, pegang es dingin, pegang api panas, saraf sensoriknya berfungsi. Yang stroke nggak. Anak-anak Iwan dan Ahwat sedang pesantren, sedang belajar, mencari ilmu yang bekerja saraf memori. Makanya kalau ingin cerdas anak-anak kita, ya udaranya harus banyak ke otak. Kasih minyak yang diberkahi zaitun. Ya kayak Rasulullah sehat. Jangan kalah sama pemain sepak bola dunia bukan muslim dari Argentina minum zaitun sehari 2 kali. Masa kita seorang muslim tidak minum zaitun? Yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ini pentingnya pentingnya udara. Yang kedua, kalau ingin sehat, sederhana sekali. Jadi yang saya amalkan ini alhamdulillah jarang sakit, imunitas tubuh baik. Ya dan alhamdulillah tadi 13 tahun tidak tersentuh lagi obat kimia sintetis. Nah, perbanyak air. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita komposisinya air. Nah, kenapa banyak yang sakit? Kurang masuk air, terlalu banyak makan padat. Jadi sederhana. Karena komposisi tubuh kita ini adalah cairan. Ya. Ini pentingnya menjaga salah nggak usah pakai mic, masih kuat kita. Ya. Jadi kalau ingin sehat, perbanyak air bening. Karena semua organ tubuh kita itu cairan. 70% lebih tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung
kaki itu cairan. Jadi sederhananya banyakin oksigen, udara, yang kedua air, yang ketiga baru makanan. Nah, makanannya kita banyaknya yang asam. 80% makanan dan minuman kita bersifat asam. Nah, ini yang menyebabkan sakit. Harusnya kita makan itu pH-nya di atas 7, basah. Nah, ini sederhana sekali ya. Walaupun makanannya sehat, alami, selama ikhwan dan akhwat makanan sehari-hari ke sini, kurang ke sini, pasti banyak masalah di dalam tubuh. Makanya kenapa dalam Al-Quran disebut makanan itu berulang-ulang buah-buahan. Nah, kita umat Islam kenapa banyak yang sakit, banyak di rumah sakit, nah kurang makan makanan yang disebut dalam Al-Quran yaitu buah-buahan. Quran surat Al-Baqarah ayat 22, buah-buahan itu rizki penduduk dunia. Al-Baqarah ayat 25, buah-buahan itu rizki penduduk surga. Nabi Ibrahim kepada Allah minta rizki apa? Bukan rumah megah, mobil mewah, tapi buahmu. Fir'aun diajak oleh Allah bertahun-tahun dengan tidak adanya buah-buahan dan kemarau. Jadi kalau nggak ada buahnya sambil dengan aja untuk Fir'aun. Nah, kita buah-buahnya sangat banyak, tapi kenapa umat Islam nggak mau makan buah? Jangan makan buah, nggak suka makan buah. Akhirnya apa? Akhirnya katanya dunia kedokteran semakin modern, dunia kedokteran semakin canggih, tapi faktanya banyak yang sakit. Dan masalahnya yang sakitnya umat Islam. Makanya dalam sebuah buku, dokter terbaik adalah tubuh kita sendiri. Kalau pengen kita sehat, ikuti hewan. Contoh kucing, kalau sakit nggak makan. Silakan kucing sakit, dikasih makanan kesukaannya nggak akan dimakan. Monyet cara rehat, ayo monyet ke rumah sakit, makanannya pisang. Anak-anak sekarang telah berdiri, telah berjalan. Ya, kenapa? Karena orang tua sekarang tertipu iklan. Makanan terbaik terhebat untuk bayi, ASI diganti dengan susu formula. Anak-anak sekarang yang pulang ke sini makanannya apa? Mohon maaf, Nestle, Sun, Promina. Produk mana tuh? Keuntungannya kemana? Anak-anak dulu 9 bulan berdiri, setahun jalan karena dikasih makanannya makanan monyet yaitu pisang. Jadi untuk berdiri begini, otot yang bekerja adalah otot paha. Otot ini harus mengeras. Setiap kita ngangkat beban, otot kita harus mengeras. Supaya mengerasnya otot butuh kalium. Kalium terbaik, insya Allah ada di pisang. Makanya kalau di kurikulum sepak bola dunia standar FIFA katanya wajib makan pisang 2 setiap atlet. Ya. Nah, inilah sahabat-sahabat ya, cara sederhana, cara mudah menjaga kesehatan. Yang pertama, banyakin oksigen. Kalau sudah banyak makan yang lemak-lemak, yang digoreng-goreng, berarti kita sudah dolim, sudah mengurangi oksigen di dalam tubuh kita. Urgennya. Nah, kalau sudah kita konsumsi makanan-makanan yang pH-nya di atas 7, insya Allah kita sudah nggak dolim. Dan itu pun ada dosisnya, yaitu jangan berlebih-lebihan. Yang makanan ini pun jangan berlebih-lebihan. Ya. Nah, sekarang kebetulan saya lagi yang kanker serviks, pengen dengan yang alami, saya sampaikan materi ini salah satunya. Yang kanker itu tidak boleh. Semua jenis kanker memiliki 2 kondisi, yaitu tubuhnya asam, pH-nya di bawah 7. Jadi itu kanker, namun sering stres, anu tumor, anu miom, anu kista, punya benjolan-benjolan tidak normal. Kalau sering stres, sering khawatir, sering cemas, sering galau, sering risau, sering was-was, itu kankernya, tumornya bertumbuh terus. Kenapa? Karena pada saat kondisi seperti itu, tubuhnya akan bersifat asam. pH-nya di bawah 7. Silakan tanya guru kimia, guru biologi, virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, patogen hidup di tempat asam. Bukan hidup di tempat asam. Jadi sederhana, alhamdulillah ada yang kanker serviks sembuh, ada yang kanker payudara sembuh,
ada seorang ibu mau menjual sawah untuk operasi mium, tetapi ibu coba dulu cara seperti ini nggak jadi jual sawahnya. Ada gulungan satu Cianjur namanya Bu Heni, misalnya sekian senti, pas hari mau operasi, terheran-heran dokternya apa yang mau dioperasi katanya. Cuma saya bilang, Bu, terapkan ya makanannya, pikirannya, yakin Allah yang Maha Penyembuh. Ya setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian. Yang sabar seperti sabarnya Nabi Ayub kalau sedang sakit. Terus pikirannya harus bagus. Ya selalu beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Dengan sakit sedang diangkat derajat, sedang dihapuskan dosa. Ibu kendalikan emosinya supaya tubuh tidak bersifat asam, dan ibu makanannya pilih makanan-makanan yang disebut dalam Al-Quran, yang sering disebut dalam Al-Quran, yaitu buah-buahan. Apalagi buah yang warna ungu membunuh kanker, yang warna hitam membunuh kanker sampai akar-akarnya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, dan alhamdulillah ini kalau mencari produknya Iwan dan Ahwat bisa dari produk HNI. Kenapa produk HNI kami perkenalkan? Karena satu, pemiliknya dari hulu ke hilir muslim, asli milik bangsa Indonesia. Produknya dijamin halal dan thayyib. Produknya berbasis herbal sunnah yang dipakai oleh Rasulullah sehingga Rasulullah sakitnya 2 kali seumur hidup, dan herbal tradisional Nusantara seperti siwak dan sirih di dalam pasta gigi. Terus produknya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Kalau Iwan dan Ahmad main ke pabrik-pabrik HRI, anak-anak perusahaan HRI, sebelum bekerja sholat duha dulu karyawannya, tilawah Al-Quran dulu dikir pagi. Selama meracik herbal harus punya wudhu dan diperdengarkan moratal Al-Quran. Dan setiap hari Kamis itu setoran hafalan, ya. Jadi selama meracik itu sambil menghafal Al-Quran. Jadi insya Allah pas banget kalau kita ingin hijrah dari produk-produk biodisme yang sudah dipatwakan oleh MUI. Mau dari produk hariannya, pasta giginya silakan, sabun, sampo-nya, deterjennya sudah ada. Ya, 3 menit terakhir. Saya kasih tahu dulu aja ini biar yakin yang memakainya. Jadi Bapak Ibu, Iwan dan Ahwat, kata dokter gigi di rumah sakit tentara di sana namanya dokter Tuti, yang menjadi tentara, yang menjadi polisi, syarat utama gigi nggak boleh bolong. Supaya gigi tidak bolong, jangan pakai pasta gigi yang ada deterjennya, yang ada sodium kloridnya. Deterjen akan menyebabkan gigi kita karies, setelah di gigi, karang di gigi, dan nanti merusak enzim di mulut. Nanti ke lambung. Ya, terus jangan pakai yang ada sodium kloridnya, akan menyebabkan gigi kita tipis, haus, bolong. Gigi lebih kuat daripada besi kepanasan, kehujanan, sekarang hancur, tapi manusia tahu-tahu ya dikubur, diangkat lagi, gigi masih utuh. Pertanyaannya, kenapa gigi yang lebih kuat dari besi kok bisa bolong? Itu salah satu bahaya dari sodium klorid. Dan ini tidak ada deterjennya, tidak ada sodium kloridnya. Terus ini bagus juga nanti untuk menolak sedikit untuk komedo, untuk jerawat, karena di sini ada dulunya, sudah banyak testimoninya, bisa dihasilkan. Ya. Terus untuk mohon maaf ya, untuk keamanan juga bisa, untuk ketiak ini mohon maaf, nanti ketiaknya ini yang kita bersih pakai pasta gigi ini. Ya, dan yang terakhir untuk yang keputihan pakai ini. Ya, selain untuk sakit gigi, keputihan, berjamur dengan luka intim, gatal, ya sudah pakai ini, itu dilarutkan, dicebokan. Sudah banyak testimoninya dengan izin Allah sembuh. Ya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Itu ya, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon terus dibuka atas, diterpangin semakin kencang. Waktu yang diberikan sangat terbatas. Mohon maaf atas perkataan yang lancar. Ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.